Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi di ibadah genap. Kita mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, khususnya sepanjang 1 minggu ini. Kita boleh melewati semuanya, semua karena Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita mau siapkan hati untuk Tuhan lawat kita lewat ibadah genap pada sore hari ini. Kita mau berdoa membuka persekutuan kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kami semua. Kami bersyukur jika sampai hari ini kami masih bisa ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Semua karena Tuhan yang senantiasa menjaga kami. Terima kasih buat penjagaan-Mu bagi kami semua Bapa. Hari ini kami bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu. Sebab Tuhan Allah kami layak ditinggikan, layak dipuji. Kami siap memuji Engkau Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Lewat pujian, ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kehidupan kami semua. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menyanyikan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
tak dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, alasanku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Yang bersyukur katakan amin, haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Hari ini saya mengajak semua untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita mau agungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, semuanya siap bersukacita bersama, amin, haleluya. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita hanya untuk Tuhan Allah kita.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Mari kita mau tepuk tangan bersama. Kita memuliakan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokuskan diri kita di jam yang akan disampaikan oleh hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau serahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkarya. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan hanya kepadamu. Tuhan,
inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berkaryalah atas kehidupan kami semua, Tuhan. Amin. Roll. Shalom, Jemaat Youth GBI Situbondo. Bermakapre. Saya masih cocok ya ngomong bahasa Madura. Saya juga putra patoan. Saya lahir di sini, saya lahir di Situbondo. Mudah-mudahan masih cocok saya ngomong Madura. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat setiap pengurus, buat Celidia juga yang memberikan kesempatan, dan buat
seluruh pengurus Youth GBI Situbondo. Thank you so much sudah memberikan kesempatan ini buat saya. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan buat saya pribadi. Saya bisa melayani di kota asal saya sendiri, di Situbondo. Well, anyway, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hizkia Setiawan. Saya lahir di Situbondo. Saya tumbuh di Situbondo. Ya, saya lahir 36 tahun yang lalu. Nggak, belum genap 36 tahun yang lalu. Saya lahir 85 ya, kelahiran 85. Dan saya tiga bersaudara. Saya yang paling kecil. Kakak saya yang pertama David Victor, sekarang melayani di GBI Rock Malang. Dan yang kedua adalah Ko Daniel Agustinus, dan papa mama saya Pak Untung Wijaya dan Ibu Lani Yunita. Dan saya sudah tinggalkan Situbondo dari tahun berapa? Dari tahun 2000 kurang lebih. Tahun 2000 saya SMA di Jember, dan saya kuliah di Surabaya sampai saya lulus, sampai saya juga menikah. Sekarang istri saya namanya Devi Ingkiriwang, dan saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Gideon Immanuel Setiawan. Kalau disingkat itu GIS, Gideon Immanuel Setiawan, God Inside. Dan yang kedua, puji Tuhan, akhirnya dikarunia oleh seorang putri. Ya, jadi keluarga besar saya banyak yang cowok, saudara. Ya, saya 3 bersaudara cowok semua, dan kakak-kakak saya juga punya anak masing-masing 2, itu cowok semua juga. Dan akhirnya ada seorang putri, ada pemanis di antara kami. Ya, yang kedua, nama anak saya yang kedua adalah Karis Immanuel Setiawan. Kalau disingkat CIS, Karis Immanuel Setiawan, Christ Inside. Waduh, gitu ya. Jadi itu perkenalan dari saya. Singkat aja, sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Well, anyway, minggu lalu saya sempat ikut ibadah saudara di lewat YouTube ya, lewat YouTube. Dan saya mendengar dari waktu itu yang sharing adalah Kak Febri. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Jadi waktu itu Kak Febri sharing mengenai bahwa kita ini jangan sampai kita ini ikut dunia. Jangan sampai hati kita itu tertawan oleh dunia. Jadi kita mesti benar-benar mewaspadai apa yang dunia tawarkan. Karena ketika kita tidak mewaspadai itu, awalnya kita merasa terganggu dengan kehidupan yang dalam kegelapan, kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Awalnya kita terganggu sekali, tetapi lama-kelamaan kita akan mulai terbiasa. Bukan hanya terbiasa, saudara, tetapi setelah itu kita mulai menikmati hidup di dalamnya. Kemarin yang benar-benar kena di dalam hati saya ketika Kak Febri memberikan sebuah ilustrasi ketika beliau ke toilet umum. Awalnya ngerasa, baunya nggak enak banget, menyengat banget. Tetapi lama-kelamaan sudah mulai bisa menguasai diri. Sudah akhirnya bau yang menyengat itu sudah tidak lagi mengganggu. Karena apa? Sudah bisa menyesuaikan diri. Nah, jangan sampai kemarin Kak Febri men-sharingkan bahwa jangan sampai jemaat youth GBI Situbondo jangan sampai terlalu nyaman untuk hidup di dalam dunia. Ya kan? Kita hidup di dalam dunia, tetapi jangan sampai kita jadi duniawi. Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita dan rohnya itu tinggal dalam kehidupan kita. Harusnya kita memiliki kuasa untuk tetap hidup di dalam kebenaran walaupun kita hidup di dalam dunia. Well, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Yang diambil di Lukas 10. Mungkin ada beberapa saudara juga sering ya mendengarkan kisah ini, membaca kisah ini juga mungkin sudah sering, bukan menjadi sebuah kisah yang tidak awam gitu loh. Jadi ini kisah yang awam sekali, dan kalau saudara tumbuh di lingkungan Kristen, tumbuh di sekolah minggu, saudara pasti tahu tentang cerita ini. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42.
Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ke-42. Saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, kalau saudara ingin ikutin ini, ibadah ini secara online, pastinya online ya. Kalau saudara ingin ikutin secara online, saudara ngelihat ini di rumah atau dimanapun, saudara benar-benar buka Alkitab. Ya, saudara benar-benar buka Alkitab, entah itu lewat gadget atau lewat Alkitab buku ini. Saya mengajak saudara untuk benar-benar buka dan benar-benar baca dengan suara. Oke, saya kasih waktu dulu untuk saudara buka. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saudara baca ya di rumah ya dengan suara. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Well, kita ini memasuki tahun 2021. Entah ini menjadi, kalau bagi saya ya, karena tahun 2020 kemarin itu bagi saya adalah tahun yang unik. Unik menurut saya karena banyak sekali perubahan yang terjadi. Mulai dari ibadah kita nggak bisa tatap muka lagi, jadi kita mesti ibadah secara online seperti ini. Kita nggak bisa ibadah on-site ya. Jadi kalau ibadah di tempat gereja itu bukan, kalau lewat YouTube itu online, terus kalau di gereja itu offline, bukan gitu. On-site ya kan. Jadi itu berubah total dan banyak hal yang secara tidak langsung itu mempengaruhi kehidupan saya. Dan awalnya biasanya ibadah itu langsung tatap muka gitu kan, bisa bertemu dengan banyak orang, bisa salaman, bisa rangkul, bisa ketawa-ketawa tanpa ada batasan, tanpa harus pakai masker, tanpa harus pakai face shield dan segala macam. Dan tiba-tiba tahun 2020 karena ada pandemik COVID-19, akhirnya semuanya berubah. Akhirnya semua berubah. Dan ketika masuk tahun 2021, banyak dari, bukan banyak ya, ada beberapa rekan saya ketika saya tanya, resolusi gimana 2021? Beberapa teman saya mengatakan ada yang memang tetap menuliskan resolusi. Ya kan, tahun 2021 mau menikah, punya mobil 3 gitu kan, rumah di atas gunung atau rumah di pinggir pantai dan segala macam. Mereka masih punya resolusi, tetapi ada beberapa teman-teman saya itu juga sudah enggan untuk menuliskan resolusi. Resolusi itu harapan, cita-cita, apa yang ingin dicapai di tahun 2021. Ya kan? Biasanya kalau setiap tahun jelas resolusi saya adalah turun berat badan. Iya kan? Supaya jadi lebih six pack gitu kan. Kenapa pengen turun berat badan, lebih konsisten olahraga? Kenapa seperti itu? Saya pengen konsisten olahraga supaya saya bisa makan enak, ya kan? Kalau enggak, ini rasanya berdosa. Kalau makan enak, makan B2 gitu, makan babi, terus kebanyakan rasanya kalau udah olahraga itu ada rasa bersalah gitu kan. Jadi mesti olahraga secara konsisten supaya apa? Supaya tetap bisa makan babi, saudara. Dan itu resolusi yang harapan yang biasanya saya tulis. Nah, sekarang gini, apakah jemaat youth di GBI Situbondo itu juga memiliki resolusi? Ini kan awal-awal bulan masih ya, masih ya 2 minggu lah, 2 minggu lebih. Kalau ini hari Sabtu tanggal 17, bukan tanggal 17, ini berarti tanggal 16 Januari. Ya 2 minggu lebih 2 hari ya, 16 hari, baru 16 hari. Ada nggak sih apa yang akan dicapai
Biasanya kita kan mesti nulis, oh harapannya mau dicapai seperti apa dan segala macam. Nah, ketika kita menuliskan resolusi, ketika kita menuliskan harapan, ketika kita sedang ingin menggapai sebuah cita-cita, ketika kita menuliskannya ya, ketika untuk kita tulisannya, kita ada usaha yang kita lakukan untuk menggapai usaha yang kita dambakan. Contoh, tadi saya punya resolusi biasanya menurunkan berat badan dari sekian kilo ke sekian kilo. Menurunkan, contoh lebih jelas lagi. Resolusinya tahun ini saya ingin turun berat badan 10 kilo. Saya harus ada step-stepnya. Saya harus apa? Saya harus olahraga. Mesti dijalanin olahraga, ya kan? Mau pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Harus disempetin. Yang pertama, untuk mencapai turun 10 kilo harus olahraga. Yang kedua, jaga makan. Jaga makannya itu pun juga ada beberapa tahap, ya kan, beberapa cara. Entah itu OCD, ya kan, OCD yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier, ya kan, ada jam makannya, ada buka tutup seperti itu. Atau yang cukup populer juga adalah melihat defisit kalori. Kalori yang dibutuhkan tiap hari itu berapa? Ya kita makan di bawahnya. Contoh, kalau kita membutuhkan 2000 kalori setiap hari, kita harus makan di bawah 2000 kalori tiap hari. Nggak tahu, Tajin Palapa berapa kalori ya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah ngitung Tajin Palapa. Tajin Palapa the best lah. Saya kalau pulang Situbondo, saya selalu makan Tajin Palapa. Nah, itu ada sebuah usaha untuk dilakukan. Harus ada sebuah usaha untuk dilakukan. Dan ini diperlukan sebuah kesetiaan, diperlukan sebuah ketekunan untuk melakukan hal ini. Kita lakukan hal ini. Entah itu kalau juga ngomong soal karir ya. Kalau ngomong soal karir, mau buka toko, mau kerja di kantoran dan segala macam. Kita punya sebuah harapan dan kita berusaha untuk mencapai itu. Ya kan? Contoh kalau buka toko, oh ini barangnya harus dilengkapi. Atau jam bukanya ditambah. Dulu tutup jam 5 sore, sekarang tutupnya jam 7 malam. Kita mesti melakukan hal itu semua. Kita berusaha untuk mencapai harapan yang kita tentukan sendiri. Nah, itu yang biasa dilakukan di tiap tahun. Hampir semua orang ada seperti itu. Nah, apakah ini sangat baik? Ini sangat baik, sebuah kegiatan yang sangat baik seperti ini. Saya juga mengajak saudara untuk mempunyai harapan di tahun ini. Coba tuliskan. Coba mulai tuliskan untuk harapan saudara. Entah itu apapun lah. Entah kayak tadi saya mau turunkan berat badan, atau menaikkan berat badan, atau menambah penghasilan, atau menambah skill. Ya kan, skill bermain musik. Dulunya latihan cuma 2 jam, sekarang latihan mesti 6 jam, 1 hari. Atau dulu nari tamborin, gitu kan. Latihannya 1 hari, latihannya 2 jam, sekarang latihannya ditingkatin 10 jam dalam 3 bulan. 3 bulan 10 jam toh dalam 3 bulan. Jadi ayo kita buat. Kita harus ada harapan yang kita tuju. Harus ada sesuatu yang kita tuju. Ya kan? Kita ada gambaran yang akan kita tuju. Dan setelah kita buat gambaran yang akan kita tuju, kita lakukan dengan penuh ketekunan. Ini penting banget. Bagus. Suatu kegiatan atau suatu suatu pekerjaan yang harus dilakukan dan sangat bagus untuk dilakukan. Nah, tetapi hari ini mari kita renungkan sama-sama, saudara. Apakah semua itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita? Apakah harapan yang kita tentukan, kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai harapan ini, itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Sering ngomong gitu kan ya? Ya, kita serahin semua kepada Tuhan. Kalau biasanya nih, saya nggak tahu, coba cross check dalam hati saudara sendiri. Biasanya saudara kalau sudah bingung, ditanya harapannya apa tahun 2021? Ya, kita serahkan semuanya sama Tuhan.
Kalau jawaban saudara seperti itu, apakah benar-benar saudara yakin saudara benar-benar berserah kepada Tuhan? Atau itu hanya alasan untuk ngeles supaya nggak ditanyain lagi? Itu adalah jawaban yang paling rohani dan paling aman. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Kita ikut rencana Tuhan. Kita ikut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Coba renungkan ini. Apakah di dalam kehidupan kita mengejar harapan kita sendiri dan akhirnya kita melupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita menggunakan ikut rencana Tuhan dalam kehidupan kita, padahal kita tidak punya harapan. Harapan kita sudah kosong, harapan kita sudah pupus. Karena apa? Kita mengetahui kondisi di sekeliling kita itu sangat tidak mendukung kita untuk menggapai cita-cita. Mungkin cita-cita saudara mulai terkubur. Saudara justru tidak memiliki harapan karena apa? Lingkungan saudara, kondisi saudara, itu sama sekali membuat saudara akhirnya bukan rendah hati, tetapi rendah diri. Kayaknya nggak mampu deh. Kayaknya nggak bisa deh kayak gini dan segala macam. Apakah saudara mengalami hal ini? Dua hal ini. Yang pertama, mengejar tujuan, akhirnya melupakan rencana Tuhan. Atau yang kedua adalah menggunakan rencana Tuhan sebagai topeng, padahal kita sama sekali tidak bisa berharap. Bahkan kita masih ada pertanyaan dalam hati kita. Justru ada pertanyaan dalam hati kita. Benar nggak sih Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita? Mari hari ini sama-sama kita akan belajar. Sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan tentang hal ini, saudara. Satu kali, saya sama istri saya dan anak saya yang pertama, waktu itu anak saya yang kedua masih belum lahir. Kami jalan-jalan di mall, ya kan, di Surabaya. Kami jalan-jalan di salah satu mall dan waktu itu masih belum ada COVID ya. Jadi kami bisa bebas jalan-jalan. Nah, pada hari itu saya ngasih waktu buat istri saya untuk me time. Jadi saya membebaskan istri saya untuk facial, cuci muka, iya kan? Cuci muka. Jadi dia ke salah satu salon di mall tersebut karena gini, ada salah satu teman gereja kami di tempat kami melayani dan bertumbuh itu punya voucher. punya ada kupon untuk supaya bisa dapat facial gratis. Jadi sudah saya kasih sama istri saya, sudah kamu ikut aja, nikmatin aja, cuci muka, facial, kamu nikmatin aja. Satu kali karena dia ini, karena istri saya sudah saya kasih kesempatan untuk ke salon tersebut, saya sama anak saya jalan-jalan dan saya sudah mempersiapkan sebuah kejutan buat istri saya. Saya jalan sama anak saya masuk ke salah satu toko dan saya membelikan istri saya tas. Ini bukan tanpa alasan, saudara. Karena apa? Beberapa waktu lalu, sebelum waktu hari itu ya, belum hari itu saya beli tas itu, istri saya pernah masuk ke toko tersebut dan bilang, tasnya bagus ya. Saya tandain tuh, tandain. Deki ya. Emeleakina ben kok. Iya. Pasti cocok nggak saya ngomong bahasa Madura? Jadi, deki ya, emeleakina ben kok. Nah, artinya akhirnya saya beliin tanpa pengetahuan istri saya. Sampai akhirnya istri saya sudah selesai facial dan akhirnya ketemu sama saya. Woi, dari jauh rasanya slow motion, mukanya bersinar gitu kan. Wah ini pasti nih seneng nih, dapat tas ini seneng nih, senyumnya lebar. Terus akhirnya saya taruh tas itu di kereta dorong anak saya, di stroller anak saya. Saya taruh di sana dan akhirnya istri saya lihat, apa ini? Istri saya lihat, apa ini? Oh, saya bercanda sama istri saya. Oh iya, tadi ada nenek-nenek baik hati memberikan ini. Dia bilang, nenek-nenek itu bilang, ini untuk istrimu. Oh iya, pasti kamu beliin ini. Pertama dia senyum-senyum. Begitu dia buka, mukanya langsung muram, saudara. Muram loh. Waduh, salah ini. Kenapa ya? Dan akhirnya, loh, kamu beliin tas ini. Terus, kenapa kamu beliin tas ini? Loh, kapan hari kamu kan, saya bilang, kamu kan kapan hari suka? Bilang suka nih. Ya saya cuma suka aja, saya lebih suka kalau dibeliin sandal. Bayangin. Udah beliin, sudah, wah bersemangat. Ini pasti jadi sebuah
kejutan yang menyenangkan buat istri saya. Ternyata istri saya menginginkan sandal, bukan menginginkan tas. Bukan menginginkan tas, saudara. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Coba kita renungkan, saudara. Kadang-kadang kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu. Kita berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Menggapai harapan kita. Dengan pakai embel-embel atau dengan pakai polesan seperti ini. Ini semua aku lakukan untuk Tuhan. Kan kita mesti lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mesti kembangkan talenta kita. Kita mesti mengembangkan potensi kita. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi, pernah enggak saudara kita merenungkan, benar enggak ya, yang kita lakukan ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Jangan-jangan, apa yang kita lakukan, jangan-jangan apa yang kita usahakan, itu justru tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tragedi terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika kita sukses, ya, ketika kita sukses untuk melakukan pekerjaan yang salah. Itu tragedi terbesar dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah cerita yang paling sedih. Kita sukses, tapi yang kita kerjakan itu salah. Jangan-jangan posisi kita seperti itu, saudara. Kita dengan polesan, oh iya, segala waktunya kita menghabiskan waktu untuk pelayanan. Bukan berarti nggak boleh pelayanan ya. Saudara pelayanan, harus. Ya kan? Melayani Tuhan, mau jadi worship leader, mau jadi pemain tamborin, pelayanan musik dan segala macam. Kita harus melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan di dalam pengembalaan, di dalam gereja tempat kita bertumbuh. Kita harus melayani. Tetapi gini, yang saya mau bagikan adalah seperti ini. Apakah kita sebagai pribadi di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, atau justru kita mengerjakan segala sesuatu itu hanya berdasarkan dengan keinginan hati kita sendiri, bukan keinginan Tuhan. Jangan-jangan kita menjadi sukses di sebuah tugas yang salah. Sebuah tragedi, saudara. Kita berusaha membuat gambaran, kita berusaha untuk membuat harapan dengan polesan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagus. Saya tidak bilang itu jelek, tetapi mari kita selidiki hati kita. Gampangannya gini, cara ngelihatnya. Kita berada di track yang benar atau salah. Cara ngelihatnya kayak gini. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu, dan kita ngomong, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kok. Aku pelayanan ini demi nama Tuhan, bukan untuk apa. Ini untuk Tuhan supaya dipermuliakan dalam kehidupanku. Sekarang gini, ketika saudara melakukan hal itu, lakukan ini, cara cek hatinya ada seperti ini. Ketika ada salah paham di antara pelayan Tuhan. Ada yang tidak menghargai apa yang saudara kerjakan. Ada yang menganggap remeh apa yang saudara kerjakan. Coba cek hati kita. Apakah kita tenggelam dalam kepahitan atau ya sakit hati tetap ada, kecewa mungkin tetap ada, marah tetap ada, tetapi kita cepat balik karena kita tahu apa? Kita melakukannya untuk Tuhan. Coba renungkan dalam hati saudara. Saudara tenggelam di dalam kepahitan atau saudara cepat balik dan terus melayani Tuhan? Kalau jawabannya adalah yang pertama, saudara lebih, wes dak Tuhan-Tuhanan, semua orang gereja sama saja. Ya, kita ini memang kita melakukan semua untuk Tuhan, tapi kan kita mesti melihat juga orang yang ada di depan. Kalau saudara ada dalam posisi itu, berarti kita sedang sukses di sebuah pekerjaan yang salah. Padahal, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Marta melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Dia pikir bahwa Tuhan akan senang ketika dia melayani. Menyediakan A, menyediakan B, menyediakan apapun yang ada di dalam rumahnya. Tetapi gini, yang Maria lakukan. Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus katakan apa? Maria mengambil bagian yang terbaik. Maria mengambil kebagian yang terbaik. Coba bayangkan saudara bertamu ke rumah seseorang, dan seseorang ini, orang yang tempat saudara bertamu ini, sibuk sendiri melakukan apapun. Ya untuk masakin buat saudara sih memang, buatin minuman buat saudara, tetapi saudara tidak direken. Gimana saudara? Apa perasaan saudara?
Sama halnya dengan Yesus. Yesus datang dalam kehidupanmu. Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia, bahkan dia setia sampai mati, menjadi seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan setelah itu dia curahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, dan hari ini kita hanya sibuk untuk mencari cita-cita kita sendiri, hanya sibuk untuk mencari harapan kita sendiri. Hei, apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Mari kita renungkan hari ini. Tuhan menginginkan kita duduk dan mendengar perkataannya, menikmati kasih-Nya. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat 42 ngomong gini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Harapan di dunia sana, harapan di dalam pekerjaan kita, itu belum kita ambil, belum kita gapai, belum kita terima. Ya kan, kalau saudara punya mimpi, saudara pengen jadi TikTokers atau YouTubers atau apapun, selebgram lah atau apapun, saudara belum mencapai ke sana. Saudara sedang mengejar, melakukan sebuah pengejaran, melakukan usaha untuk mencapai ke sana. Atau saudara mau tambah omset di toko, saudara sedang melakukan pengejaran ke sana, belum tercapai. Tetapi kasih karunia Tuhan dan pribadi Allah sudah dicurahkan dalam kehidupan saudara. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang masih belum kita capai dan belum tentu juga kita capai, dan akhirnya kita melupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dia berikan pribadinya dalam kehidupan kita. Kapan terakhir kita duduk tenang dan kita baca firman dan merenungkan firman Tuhan? Yang pertama itu, saudara. Kapan kita duduk tenang dan kita bilang bahwa kita benar-benar dari hati kita, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, biar rencana-Mu yang jadi. Gimana tahu cara rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita berserah kepada rencana Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman-Nya? Baca firman-Nya. Karena ini tidak akan diambil daripada kita. Karena apa? Sang firman itu datang menemui kita. Dan Roh-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang pertama, seperti itu, saudara. Kapan terakhir kali kita merenungkan firman Tuhan? Yang kedua, kapan terakhir kali kita menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah, coba renungkan ini, kita sebagai orang Kristen, kita terlalu sering mendengarkan berita tentang salib, betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tetapi kapan terakhir kali kita benar-benar merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Merasakan kasih, merasakan pengorbanannya yang begitu indah di atas kayu salib. Kapan terakhir kali kita merenungkan hal itu? Jangan-jangan kita berusaha untuk, kita kan mesti jadi berkat. Saya tidak mengatakan ini salah untuk jadi berkat kepada orang lain ya. Tetapi kita sering melupakan hal ini. Harusnya Tuhan bekerja dulu di dalam kehidupan kita dan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Saya ulang. Kita selalu tertarik supaya Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Tuhan pakai hidupku. Tuhan ini aku, utuslah aku. Itu bagus, saudara. Tetapi kita melupakan satu proses, yaitu apa? Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita membiarkan perkataannya, firman-Nya mengkoreksi hidup kita, menasehati kita, membimbing kita ke dalam kebenaran. Kita melupakan hal ini. Kita selalu berpikir, gimana ya caranya ini? No. Saudara mesti berdiam diri, saudara mesti membaca firman Tuhan, merenungkannya. Setelah itu, membiarkan firman Tuhan itu bekerja, menyucikan kita, membawa kita kepada kebenaran. Sehingga apa? Kita jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Hidup kita bukan tentang harapan kita, saudara. Hidup kita bukan tentang cita-cita kita. Tetapi tentang Kristus yang sudah membagikan hidupnya dalam kehidupan kita. Dia, Sang Firman, yang datang untuk menemui kita. Dan dia tinggal dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang apa? Tidak akan diambil daripadanya. Karena Tuhan sendiri yang datang. Hei, jangan sampai kita kehilangan inti dari kekristenan. Inti kekristenan adalah Sang Firman itu sendiri. Yesus Kristus sendiri. Jangan sampai, saudara. Kita sudah memiliki Kristus. Kita sudah memiliki harapan yang luar biasa.
Tetapi kita melupakan Kristus, melupakan rencananya yang begitu ajaib, kita berusaha menggapai rencana kita sendiri. Dan bagi saudara yang mulai kehilangan pengharapan, saya kasih tahu saudara hari ini, jika saudara melihat tayangan ini, mendengar pesan ini, satu hal yang saya mau bagi, Yesus harapan kita yang sejati. Di dalam Dia tidak ada kekecewaan. Dia harapan yang sejati. Saudara berpikir bahwa kondisi tidak bisa berubah. Saudara berpikir bahwa segala kondisi ini, wah, cita-citaku sudah sirna. Kembali kepada Tuhan. Dia memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang pernah kita rencanakan. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah tawar hati. Bangkit, pandang Kristus, dan nikmati kasih-Nya hari ini, dimanapun saudara berada. Hari ini, nikmati kasih-Nya, nikmati firman-Nya. Biarkan, karena ini adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita gagal, kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi kita gagal menikmati bagian yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah jadi sukses di sebuah misi atau di sebuah pekerjaan yang salah, saudara. Nikmati Tuhan, nikmati pribadinya. Hari ini, saya mengajak saudara, ambil waktu setiap hari, baca dan renungkan firman. Biarkan firman ini bekerja dalam hidup kita. Dan ketika firman ini bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Kiranya ini jadi berkat buat saudara semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau harta yang terbaik dalam kehidupan kami. Kristus, Kau datang ke dunia, meninggalkan tahtamu, mengosongkan dirimu, menjadi hamba, dan setia sampai mati di atas kayu salib, hanya untuk mendapatkan kita semua. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu itu berkuasa penuh dalam kehidupan kami, membawa kami hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu menguasai kami dan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami jadi berkat dimanapun kami berada. Hidup kami bukan tentang harapan kami lagi, Tuhan. Hidup kami bukan tentang resolusi kami lagi, Tuhan. Tapi hidup kami semuanya tentang-Mu, semuanya tentang kasih-Mu, semuanya tentang kemuliaan-Mu. Bekerja di dalam kehidupan kami, dan bekerjalah melalui kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Aku berdoa, kiranya Roh Kudus terus bekerja bagi setiap putra dan putri-Mu di Youth GBI Situbondo ini, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.